Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Utami Ratnawati SPD. Saya mahasiswa Daljab Angkatan 1 tahun 2023 Universitas Negeri Malang, bimbingan konseling dengan NIM 233112702558. Saya akan mempraktekkan UKIN pada tanggal 14 sampai 16 Agustus 2023. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang. Pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah pada awal layanan BK pada pagi hari ini kita berdoa dulu sebelum kita memulai kegiatan. Silakan berdoa dulu sebelum pelajaran, diawali dengan pimpinan ketua kelas. Silakan. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Gimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Generasi semasa, generasi emas. Oke. Sebelum layanan BK, di sini Bu Ut ingin memberikan ice breaking dulu ya. Biar semangat meskipun pagi hari ini kita memulai dengan BK ya. Jadi kalian tetap harus punya semangat tinggi, semangat belajar. Oke, kita mulai. Ikuti dulu ya, Bud ya. Pagi-pagi. Selamat pagi. Selalu happy. Gigi. Diulang ya. Berarti pagi-pagi, selamat pagi, selalu happy, unjuk gigi. Ya, oke. Untuk ice breaking hari ini kita memberikan tepuk semangat. Biar apa? Kalian tadi udah yel-yelnya semansa, tinggal kita semangat untuk diri kita selalu happy. Oke. Ayo, tangannya kita tepuk. Pagi-pagi. Selamat pagi. Selalu happy. Unjuk gigi. Oke. Terima kasih. Untuk sekarang Bu Ut mau menampilkan materi dulu biar kalian bisa konsentrasi untuk pelajaran atau layanan BK pada pagi hari ini. Nah, layanan BK pada hari ini Bu Ut menginginkan kita mengerti tentang asas ya. Asas layanan BK itu apa sih? Pertama, keterbukaan ya. Terusnya kenormatifan, kekinian ya. Kalau yang konseling berarti kerahasiaan. Nah, pagi hari ini kita temanya bukan konseling tapi bimbingan layanan BK ya. Oke. Saya absen dulu ya.
Pagi ini hari ada yang izin? Nihil. Meskipun nihil tetap saya absen. Mas Alfa Arung Badai hadir. Ahmad Zainuri Fasa, mana suaranya? Hadir, Bu. Oke, senyumnya itu loh. Ahmad Zaidan Rahmadan. Oke, Ali Alkaf, Arimbi Mutia Prabawibowo, Orenia Sera Ibrahim, Dana Mahendra Yuwana, Dani Rizky Afandi, Devan Setia Pratama Herawan. Mana suaranya kok belum jelas ya? Hadir, Bu. Hadir. Dewani Soraya, RG Ghazali Ishak ya. Iqbal Vedatul Marzalino. Hadir, Bu. Wah, hebat, suaranya besar. Kendrick Naza Sadewa, kembar. Ya. Laksamana Putra Yulistiono. Muhammad Barik Arkan. Hadir. Malvi Ahmad Baihaki. Medina Tarisa. Miftah Nur Iksan. Muhammad Ridho Juhat, Muhammad Zafan Setiawan, Muhammad Rega Pramasya, Muhammad Noval Arkan, Muhammad Ridwan, Nadia Dwi Ramadhani, Nova Nafiza Rahma, Naila Elisia Nuraini Azahra. Oke, Noval Dwi Firmansyah, Noviana Kusuma Wardani. Oke, Raffi Ahmad Saha, Raffi Hilmi Oktavian. Oke, kok ndak kelihatan? Lagi nyari apa kamu di kolong? Oh, bener laptop dulu. Oke. Rahma Hanifah, Revo Permana, Suciati Novita Dwi Haryani, Noviana Virginia Firdaus, Yoga Bagus Isnur Huda, Zahra Raswa Putri Ramadhani, Zulian Fatila. Oke, hadir semua. Alhamdulillah. Sehat ya? Oke. Sekarang kalian buut beri tema tentang motivasi belajar. Nah, di sini buut ingin kalian berdiskusi. Jadi bimbingan layanan BK-nya tentang motivasi belajar sehingga kalian bisa tahu apa saja sih motivasi belajar itu, pengertian dari motivasinya, terusnya faktornya, terusnya jenisnya, seperti itu. Nah, kalian bisa diskusikan dengan teman sebangku kalian. Setelah itu ya, Buut ingin hasil dari diskusi kalian itu kalian presentasikan perwakilan. Ya, tidak malu. Karena apa? Kalian harus berani berorientasi, berani tampil memberikan pendapat ya. Ini sebelumnya itu tadi langkah-langkah ya. Kalian mencari permasalahan tentang motivasi belajar dari faktor, jenis, pengertian, kalian diskusikan.
Bu Ut kasih waktu nanti diskusi sekitar 5-10 menit. Dari hasil diskusi kalian harus berani maju, berani orientasi, berani sharing ya. Kalian siap? Siap, harus berani dan siap. Oke? Nah, setelah itu tahap selanjutnya di sini harus ada perwakilan untuk merangkum hasil dari teman-teman kalian. Oke ya? Teman-teman kalian dari pendapat teman yang bagus versi kelompok mana? Seperti itu. Bu, nanti kalau digabung boleh? Boleh. Intinya saja pun boleh, ya. Sudah paham kalian tentang tahapnya, tentang diskusi yang mau dijalanin hari ini? Nah, berarti apa? Harus punya ide, punya pendapat, terus nanti sharing dengan teman. Tidak perlu ada keegoisan ya. Mungkin pendapatnya kurang lengkap, tinggal dilengkapin gitu ya. Nih materinya Bu Ut. Sedikit clue untuk kalian. Bu bisa tidak Bu? Saya membuka Google. Boleh. Yang penting Bu Ut minta hasil dari diskusi, dari sharing dengan teman itu ada. Pertama pengertian. Boleh kalian bisa baca dulu ya. Oke. Sudah. Ini jenis-jenisnya. Ini versi Bu Ut ya. Sebenarnya ada PPT-nya. Tapi sama saja. Ini garis besarnya diperjelas. Oke. Faktornya itu ada. Faktor itu bisa dari beberapa faktor sih sebenarnya kalau kita menumbuhkan motivasi belajar dari diri kita atau dari luar. Ada berapa berarti? Eksternal dan internal. Ya, betul. Di sini juga menjelaskan strategi meningkatkan motivasi belajar. Oke. Ya, sekarang kita kerjakan ya. Silakan kalian bisa berdiskusi antar kelompok di sebangku. Ya, silakan. Saya beri waktu. Ada pertanyaan? Didiskusikan. Gimana hasil kalian? Ekspresi diskusi kalian gimana? Kayak gini ya? Ini pengertian motivasi, faktor pengetahuan. Gimana kelompokmu? Ini sudah Bu. Gimana hasilnya? Ayo, kerjakan. Sudah? Sudah ya? Sudah. Oke. Sudah di-sharing gagasan kalian, ide kalian untuk jawabannya. Sudah disatukan dengan teman yang lainnya? Sudah. Ya, berarti sudah ada jawabannya ya? Oke, berarti sudah siap untuk mewakilkan hasil dari jawaban
diskusi tadi? Sudah. Dari kelompok kanan. Silakan. Maju, hasilnya gimana? Maju, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan dari kelompok saya tentang motivasi belajar. Yang pertama, ada pengertian motivasi belajar. Pengertiannya, motivasi belajar adalah dorongan internal atau eksternal yang mendorong individu untuk belajar, mengembangkan diri, pengetahuan, dan kemampuan. Yang kedua, jenis motivasi belajar. Motivasi belajar ada dua, yaitu motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Yang pertama, motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik yang muncul dari dalam individu sendiri yang didorong oleh suatu minat. Yang kedua, ekstrinsik, motivasi yang datang dari luar diri individu seperti imbalan atau penghargaan. Siapa namanya? Miftah. Ya, Miftah Nur Ihsan. Ya. Oke, sekarang Yang ketiga yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Yang ketiga ada faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Yang pertama adalah cita-cita atau aspirasi. Cita-cita disebut juga aspirasi adalah suatu target yang ingin dicapai. Penentuan target ini tidak sama bagi semua siswa. Yang kedua ada kemampuan belajar. Dalam belajar dibutuhkan berbagai kemampuan. Kemampuan ini meliputi beberapa aspek psikis yang terdapat dalam diri siswa. Misalnya pengamatan, perhatian, ingatan, daya pikir, dan fantasi. Yang ketiga ada kondisi siswa yang mempengaruhi motivasi belajar yang berkaitan dengan kondisi fisik dan kondisi psikologis. Tapi biasanya lebih tampak kondisi fisiknya atau dirinya yang sedang malas daripada kondisi psikisnya. Yang keempat yaitu upaya meningkatkan motivasi belajar. Mengoptimalkan penerapan prinsip-prinsip belajar. Yang kedua, prinsip belajar, perhatian siswa, keaktifan siswa, dan keterlibatan. Yang ketiga, mengoptimalkan unsur-unsur dinamis dalam belajar, suasana belajar, pengembangannya alat bantu mengajar. Yang keempat, pemanfaatan pengalaman yang dimiliki siswa sesuai kondisi lingkungan siswa. Yang terakhir, menimbangkan cita-cita atau apresiasi siswa. Adanya apresiasi yang dibandingkan untuk memberikan motivasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sekarang kelompok tengah, silakan maju. Kan gesek ngerti ya? Ada 3 perwakilan atau 2? 3, silakan. Sedan, Nova sama Nova. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya semuanya, selamat siang.
pada kesempatan kali pada kesempatan kali ini izinkan kelompok kami untuk memberikan hasil diskusi kami terkait motivasi belajar. Yeay. Yang pertama yaitu ada pengertian dari motivasi belajar. Motivasi belajar yaitu dorongan dari seorang siswa untuk mencapai tujuan belajar, seperti misalnya pemahaman materi atau pengembangan belajar. Sebab dengan adanya motivasi belajar, siswa akan lebih semangat untuk terus belajar tanpa adanya paksaan. Ya, oke, lanjut. Halo. Hai. Ya, oke, lanjut ya. Setelah bahas pengertian, kita bahas prinsip motivasi belajar. Jadi sebenarnya itu ada banyak ya, cuman pada kelompok saya itu diskusi cuma 3 saja yang sekiranya itu penting pada pertemuan kali ini. Oke, yang pertama itu motivasi sebagai dasar penggerak yang mendorong siswa. Jadi di sini itu penggerak maksudnya yaitu siswa ketika mendapatkan motivasi itu lebih semangat dalam belajar. Ya kan? Ya seperti kita biasa kalau dapat motivasi pasti meningkatkan belajar kita, mungkin seperti nambah rajin atau menambah jam belajar kita. Yang kedua yaitu motivasi intrinsik lebih utama dibanding motivasi ekstrinsik. Jadi ya intrinsik sesuai namanya yang ada dalam diri siswa atau kita sendiri, dan ekstrinsik itu yang kita dapat dari luar, mungkin dari ujian seperti sebelumnya atau mendapatkan apresiasi atau ya dapatkan apresiasi. Kemudian yang ketiga yaitu motivasi berupa pujian lebih utama dibanding motivasi berupa hukuman. Jelas kita sebagai manusia lebih suka lah dipuji dibanding ketika kita gagal kita dapat hukuman, kan lebih nambah down, nggak termotivasi. Tapi ada beberapa kasus yang mungkin semakin bermotivasi, tapi kan nggak semuanya. Jadi yang ketika pujian kan semua orang ketika dapat pujian pasti lebih suka kan ketika belajar. Yang kedua selanjutnya itu fungsi. Jadi di sini ada beberapa. Yang pertama itu seperti prinsip tadi sebagai pendorong usaha dan mencapai prestasi, sehingga untuk mencapai prestasi peserta didik dituntut untuk menentukan sendiri perbuatan yang harus dilakukan dan tidak harus dilakukan, seperti kita menghormati guru, menghormati bapak ibu guru, dan saling mencintai dan menyayangi teman-teman kita dengan baik dan sopan lah, taat pada aturan. Kemudian yang kedua itu memperjelas tujuan belajar. Jadi masa-masa SMA ini, SMA, SMK atau sederajat kan kita mulai fokus ketika untuk mencapai tujuan saat di kuliah nanti kan. Udah ada memilih teknik, kesehatan, sains, PNS dan lain sebagainya. Jadi ketika kita sudah fokus, kita akan lebih memahami atau meningkatkan materi kita untuk kedepannya. Hal-hal apa saja sih yang akan kita butuhkan kedepannya. Sehingga kita untuk kedepannya kita lebih prepare, lebih siap untuk menghadapi atau melakukan tugas yang diberikan. Kemudian yang ketiga yaitu ketekunan belajar. Nah, ketika kita mendapat motivasi, ketekunan belajar akan pasti meningkat. Jelas. Karena setiap orang kalau dapat motivasi kan pasti ingin belajar atau ingin mendapatkan nilai yang terbaik saat ulangan atau saat raport atau mendapatkan ranking bisa juga, ya kan? Oke, sampai sini aman teman-teman? Aman. Oke. Nah, selanjutnya kita kan sudah mengetahui nih pengertian, faktor, bahkan prinsip. Nah, saat ini akan menjelaskan tentang beberapa faktor yang mempengaruhi tentang motivasi belajar ini. Nah, pastinya yang pertama ada yang tahu? Ya, betul, cita-cita. Apabila kita mempunyai cita-cita yang tinggi seperti contoh, Masnya mau jadi apa ini? Polisi. Polisi, pastinya kan. Tepuk tangan dulu, mau jadi polisi. Amin, semoga terwujud ya Mas. Kalau jadi polisi kan pastinya membutuhkan kerja keras, bakat, dan yang terpenting adalah doa dari kedua orang tua serta bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan mengetahui cita-cita, kita bisa mengetahui motivasi belajar kita. Pastinya kalau misal mau jadi dokter harus sering belajar biologi, kalau mau jadi polisi harus sering melatih fisik, apalagi kalau misalnya mau yang TNI AL itu yang kerjanya di luar daerah Tuban, pastinya harus sering-sering berolahraga. Lalu selanjutnya ada kemampuan.
kita bisa mengukur motivasi belajar kita dari kemampuan. Misal, saya nih jago tentang acting, pastinya akan mengetahui kalau motivasi belajar saya biasanya terkait dengan hal-hal teater. Lalu selanjutnya tentang kondisi siswa. Kondisi siswa ini sangat-sangat berbeda dan bersifat dinamis. Artinya masing-masing siswa tidak bisa disamakan kondisinya. Maka dari itu kalian jangan membiasakan untuk mengejudge satu sama lain. Karena kita sebenarnya memiliki kondisi yang berbeda dari awal start maupun akhir. Oke. Selanjutnya ada tentang lingkungan. Kondisi lingkungan ini juga sangat mempengaruhi. Apabila kita bersama dengan lingkungan yang sering belajar, sering beribadah, pasti akan kebawa arus untuk melakukan hal-hal yang positif. Berbeda lagi dengan lingkungan yang sering melakukan hal-hal negatif, maka akan terikut juga hal-hal negatif tersebut menjadi kebiasaan kita. Maka dari itu teman-teman, mari kita pilih lingkungan yang dapat mendukung kita untuk mencapai masa depan yang baik. Lalu selanjutnya adalah upaya guru untuk mempengaruhi siswa untuk belajar. Maka dari itu banyak guru memiliki cara-cara tersendiri untuk mengajarnya. Ada yang enak bagi beberapa siswa, ada yang tegas mungkin bagi beberapa siswa, ada juga yang menurut siswa itu membosankan. Maka dari itu upaya guru menjadi salah satu faktor yang tidak begitu signifikan tapi mungkin menjadi hambatan bagi kita untuk belajar nih. Lalu untuk meningkatkannya gimana sih? Yang pertama adalah mengoptimalkan prinsip-prinsip belajar tadi. Seperti yang, apa Kak Naufal? Motivasi sebagai pendorong. Ya, motivasi sebagai pendorong, motivasi sebagai hal-hal yang membuat kita mencapai cita-cita, dan banyak lagi. Lalu menguatkan unsur-unsur dinamis, yang tadi itu kondisi siswa kan berbeda-beda. Lah, cara menguatkannya gimana? Seperti kita lihat, misal unsur-unsur dinamis kan berbeda-beda, kayak saya kekurangan tentang alat-alat yang membantu belajar, contohnya mungkin pensil, buku. Maka dari itu kita optimalkan, kita kuatkan. Saya membeli, saya melengkapi, buku saya sampul, dan lain-lain. Lalu ada juga mengoptimalkan pemanfaatan pengalaman. Misal pengalaman kita nih jago di kamera, maka dari itu kita bisa tuh mencari ekstrakurikuler yang bisa membantu kita untuk belajar dalam dunia fotografi lebih lanjut. Nah, yang terakhir adalah memberi apresiasi setiap selesai belajar. Ini hal yang kecil dan jarang dilakukan oleh orang, tapi berdampak besar untuk kebiasaan belajar. Contohnya saja, habis membalik suatu buku atau mungkin membaca 10 halaman, kalian menyisipkan permen kiss gitu. Pasti kalian seiring hari bisa mendapatkan rasa untuk kesuksesan tersendiri gitu. Saya bangga telah mendapatkan 10 halaman di Al-Quran misal. Akhirnya saya mendapat memakan permen kiss. Tapi dibeda-bedain juga ya, jangan setiap hari permen kiss nanti diabetes. Ya, itu saja hasil dari diskusi kami tentang motivasi belajar. Semoga bisa diberi manfaat bagi kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok selanjutnya. Kak Arimbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, namaku Arimbi Mutia Prabawibowo dan aku di sini nggak sendirian, ada temanku. Hai teman-teman, perkenalkan namaku Noviana Kusumawardani, biasa dipanggil Novi. Nah, jadi di sini kita berdua akan menyampaikan hasil diskusi kami tadi mengenai motivasi belajar yang meliputi pengertian, jenis-jenis, faktor, dan upaya-upaya untuk meningkatkan motivasi belajar itu sendiri. Nah, yang pertama nih, sebelum kita masuk ke jenis, faktor, dan upaya, kita harus tahu dulu dong, apa sih motivasi belajar itu? Nah, motivasi belajar sendiri merupakan pendorong bagi perbuatan seseorang atau merupakan motif mengapa seseorang melakukan suatu proses belajar. Nah, bagi beberapa ahli psikologi, motivasi belajar ini dianggap atau diibaratkan sebagai bahan bakar untuk kita melakukan suatu pembelajaran. Jadi tanpa adanya dorongan, kita tidak akan bisa melakukan proses belajar itu dengan enak, dengan kita nerima apa yang kita pelajarin gitu. Nah,
motivasi belajar ini juga bisa dimaksudkan sebagai kita melakukan proses pembelajaran tanpa adanya suatu paksaan atau tekanan dari lingkungan atau dari orang-orang di sekitar kita. Nah, selanjutnya adalah tentang jenis-jenis motivasi belajar. Sesuai dengan diskusi yang telah kami dapatkan, kami mendapatkan 2 jenis motivasi belajar. Yang pertama adalah jenis intrinsik, di mana jenis intrinsik adalah jenis motivasi belajar yang berasal dari diri siswa itu sendiri. Contohnya nih ya, motivasi ini biasanya dipengaruhi oleh keinginan siswa untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Contohnya seperti kalian nih ya, kita sendiri aja ingin mencapai suatu hal seperti menjadi siswa yang berprestasi. Maka dengan itu kita akan berlomba-lomba bagaimana sih caranya kita menjadi siswa yang berprestasi. Nah, selanjutnya yang kedua adalah motivasi belajar secara ekstrinsik, yaitu sesuai dengan namanya, motivasi ini adalah motivasi yang berasal dari luar, umumnya dari lingkungan. Nah, motivasi ini biasanya diiming-imingi oleh suatu imbalan, hadiah ataupun pujian ketika kalian mendapatkan suatu prestasi. Nah, selanjutnya adalah tentang faktor-faktor penghambat dari motivasi belajar. Yang pertama yang pasti adalah kesehatan sendiri. Kesehatan itu adalah sangat penting ya bagi kita, ya bagi semuanya lah. Nah, kesehatan ini kondisi yang sangat penting dan sangat harus kita lihatlah kesehatan kita ini. Jadi jangan sampai kesehatan ini membuat kita mengganggu kondisi belajar kita. Contohnya, kondisi kesehatan yang kurang baik akan mengganggu proses belajar lebih menurun. Seperti nanti waktu kita belajar, kita akan merasa pusing, ngantuk, kadang ya juga bisa malas belajar. Hal itu menyebabkan kadang-kadang dari kesehatan kita sendiri. Nah, yang kedua adalah tidak adanya cita-cita atau tujuan yang hendak dicapai. Jadi ketika kita tidak mempunyai suatu arah atau tujuan yang ingin dicapai, maka proses belajar kita akan menurun. Jadi proses belajar kita seenaknya sendiri, tidak kayak aku harus jadi itu, aku bagaimana caranya aku bisa menggapai suatu hal itu gitu. Tidak ada proses untuk penekanan menjadi suatu hal yang lebih baik lagi. Sudah. Nah, itu tadi faktor-faktor penghambatnya. Nah, kalau kita udah tahu faktor-faktor penghambatnya itu ada 2 tadi. Nah, seharusnya kita juga tahu apa ya upaya-upaya atau strategi untuk meningkatkan motivasi belajar pada diri kita. Nah, di sini aku bikin 2 versi. Yang pertama ada versi orang tua, ini upaya dari orang tua, dan yang ketiga versi upaya dari gurunya sendiri. Nah, yang pertama versi dari orang tua. Yang pertama ada menjalin hubungan yang harmonis dengan anak. Nah, hubungan keluarga ini juga akan sangat berpengaruh ya pada alam bawah sadar kita. Ketika keluarga kita harmonis, ketika keluarga kita kayak ya mendukung gitu, kita belajar itu juga enak, gak ada beban pikiran dari keluargaku lagi gini, ayahku lagi gini. Nah, itu. Yang kedua ada kenali karakteristik anak. Sebagai orang tua yang baik, memang sudah seharusnya orang tua itu harus mengerti bagaimana si anaknya, bagaimana gaya belajar anak ini, bagaimana agar kita tuh sebagai orang tua bisa memotivasi dan mendorong anak ini supaya mau untuk belajar, supaya dia mau untuk menjalani apa yang sebagai tujuan dia untuk kedepannya. Nah, yang ketiga ada tumbuhkan cita-cita anak setinggi-tingginya. Ya, sejalan dan sehubungan dengan faktor penghambat tadi ada kurangnya apresiasi atau aspirasi cita-cita dari orang tua atau dari kita sendiri. Nah, sebagai orang tua kita tuh juga harus menumbuhkan, atau bahasanya tuh kita bisa mendoktrin anak kita untuk, kita bukan memaksa, cuman kita kayak kamu harus punya tujuan untuk masa depanmu. Iya, kita mengarahkan, bukan hanya stuck di situ-situ aja. Yang selanjutnya ada ubah perspektif anak bahwa belajar itu sulit. Nah, jadi sebagai orang tua, kita jangan menakut-nakuti belajar itu sulit, belajar itu gini, matematika itu sulit, kamu tuh harus les dan gini-gini. Nah, jangan gitu. Sebagai orang tua kita harus belajar itu enak loh. Belajar itu akan membuat kamu menjadi lebih baik ke depannya. Seperti ya bisa pakai cara diiming-imingi sebuah hadiah. Cuman ya sometimes itu agak tidak baik bagi beberapa anak. Nah, yang selanjutnya ada versi guru.
Yang pertama ada menggunakan metode pembelajaran yang tepat dan beragam. Nah, jadi semakin sesuai perkembangan zaman dan teknologi, guru ini punya banget banyak media-media untuk melakukan pembelajaran yang lebih variatif, inovatif. Ya biasa kita gunakan untuk game atau demonstrasi sesuatu eksperimen agar murid-murid dan siswa-siswa ini tuh bisa tertarik untuk belajar dan nggak cuma ngafalin, cuma nulis dan habis itu ujian. Itu kan sangat membosankan dan kayak apa ya, jadi malas aja belajar gitu. Nah, selanjutnya ada menjadikan siswa sebagai peserta didik yang aktif. Nah, guru ini juga berperan aktif bagi tingkat kepercayadirian seorang peserta didik. Ketika guru itu memberikan motivasi, memberikan dorongan untuk menjadi aktif di kelas, baik walaupun itu pelajarannya dia kurang menguasai hal tersebut. Cuman ketika guru itu memberikan motivasi itu, seorang peserta didik itu juga akan aku mau nyoba walaupun aku tuh belum bisa gitu. Nah, selanjutnya memanfaatkan media seoptimal mungkin. Ini 11-12 sama yang pertama tadi, menggunakan metode pembelajaran. Jadi ya guru itu sebisa mungkin dan semaksimal mungkin memanfaatkan media-media dan teknologi yang ada. Selanjutnya dan yang terakhir ada menciptakan kompetisi. Kompetisi di sini diartikan dan dimaksudkan dalam suatu biar seorang siswa itu ada rasa untuk menjadi lebih baik dari temannya. Walaupun itu kompetisi ini digarisbawahi sebagai kompetisi untuk mendorong motivasi seorang siswa, bukan untuk menciptakan suatu persaingan di antara siswa tersebut. Oke, udah? Oke, jadi seperti itu. Maaf kalau ngantuk, kebosenin, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok terakhir. Tunggu 2 menit. Silakan maju. Ini mahasiswa nama Julian ya. Untuk sharing kelompoknya yang terakhir. Siap? Yang memberi rangkuman nanti siap ya? Ini siap, Bu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julian Fatahila, absen 37. Dan saya Muhammad Iqbal, absen 23. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya. Yang pertama ada pengertian tentang motivasi belajar. Motivasi belajar itu adalah dorongan atau daya penggerak yang berasal dari dalam diri kita sendiri maupun dari luar untuk melakukan aktivitas belajar. Nah, yang kedua adalah faktor-faktor. Nah, yang pertama ada faktor penghambat. Faktor penghambat itu adalah kesehatan siswa, sering merasa jenuh, siswa terkadang kesepian untuk belajar. Dan yang kedua ada faktor penyemangat. Nah, di sini faktor penyemangatnya ada cita-cita, apresiasi siswa, lalu kondisi lingkungan yang mendukung dan unsur-unsur dinamis dalam belajar dan pembelajaran. Dan ada juga tujuan motivasi belajar. Nah, tujuan motivasi belajar adalah menggerakkan para siswa agar timbul keinginan untuk meningkatkan prestasi belajar. Santai itu. Kemudian ada jenis-jenis motivasi belajar. Yang pertama ada motivasi belajar intrinsik dan kedua ada tentang motivasi belajar ekstrinsik. Untuk motivasi belajar intrinsik itu seperti motivasi yang berasal dari diri kita sendiri. Seperti kemauan kita sendiri. Contohnya itu keinginan kita menjadi ranking 1 di kelas dan lain-lain. Dan kedua ada motivasi belajar ekstrinsik. Untuk motivasi belajar intrinsik itu seperti motivasi yang berasal dari luar,
seperti dorongan dari orang lain yang diiming-imingi imbalan atau hadiah. Untuk contohnya sendiri itu seperti kita itu mendapatkan prestasi agar mendapatkan suatu hadiah dari orang tua. Nah, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat informasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih untuk semua siswa yang telah maju perwakilan dari kelompok masing-masing. Sekarang kita menuju tahap terakhir di mana kalian bisa merangkum ya, perwakilan merangkum hasil-hasil dari teman kalian yang sudah maju tentang motivasi belajar versi kalian ya. Silakan perwakilannya Bahani dan Mas Laksa. Monggo. Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Baik, di sini saya dan teman saya akan perkenalan diri terlebih dahulu. Nama saya Rahma Hanifah dari absen 31. Halo Hani. Halo. Lalu ini juga perkenalkan teman saya juga. Perkenalkan, nama saya Laksamana Putrasono, jadi panggil Laksa, nomor absen 14. Halo Laksa. Nah, jadi sesuai dengan agenda kita yang terakhir kali ini, bahwa kita akan menyampaikan kesimpulan ya dari teman-teman yang sudah mewakilkan diri dengan memberikan pendapat mereka mengenai motivasi belajar. Nah, dimulai dari saya dulu ya. Jadi ini saya mendapatkan rangkuman di mana motivasi belajar itu adalah motif mengapa kita memiliki semangat untuk belajar dari diri sendiri tanpa paksaan dari orang lain. Nah, motivasi belajar ini sendiri pun juga memiliki jenis, yaitu ada dari jenis intrinsik dan jenis yang ekstrinsik, di mana intrinsik itu adalah jenis motivasi belajar yang dimana itu tumbuh dari diri kita sendiri. Nah, kalau yang ekstrinsik sesuai dengan namanya, bahwa ini tuh adalah motivasi belajar yang datang dari lingkungan atau dari luar diri kita sendiri. Nah, motivasi belajar ini tuh kalau di umurannya kita tuh biasanya tuh kita tuh kurang mendapatkan motivasi belajar atau bisa disebut dengan faktor penghambat dari motivasi itu sendiri ya. Biasanya itu ada beberapa. Yang pertama yaitu dari faktor kesehatan. Nah, faktor kesehatan ini tuh seperti yang sudah disampaikan oleh teman kita tadi, bahwa kesehatan itu adalah suatu faktor yang sangat penting ya dalam motivasi belajar kita. Nah, jadi dimana kalau kita itu tidak memiliki kesehatan atau kita tuh lagi sakit, pastinya itu akan mengganggu proses belajar kita. Lalu yang kedua tidak adanya cita-cita. Nah, kalau kita nggak punya cita-cita atau tujuan ya pastinya kita nggak punya semangat dong buat belajar. Belajar buat apa sih kalau nggak punya tujuan? Nah, jadi teman-teman punyalah tujuan ya. Jadi yang selanjutnya ada upaya meningkatkan motivasi belajar. Seperti yang sudah dijabarkan tadi, ada dua versi, yaitu dari orang tua dan juga guru, di mana orang tua itu memiliki peranan yang penting dalam meningkatkan motivasi belajar, entah itu dari segi cara mereka menjalin hubungan dengan anak mereka ataupun mendukung cita-cita anaknya mereka dan lain sebagainya. Nah, kalau dari guru, mungkin guru itu bisa menggunakan metode belajar yang semenyenangkan mungkin, memodifikasi cara-cara mengajar mereka supaya murid itu tidak lesu atau semangat ya bisa dalam melakukan proses belajar mengajar. Oke, itu dari saya dan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, untuk kesimpulan yang saya dapat dari motivasi belajar pada kesempatan kali ini adalah, jadi motivasi belajar sendiri itu adalah dorongan yang diberikan kepada diri sendiri dari orang lain untuk memotivasi diri kita, memberi semangat pada diri kita untuk menyelesaikan suatu tugas agar kita merasa lebih termotivasi untuk menyelesaikan tugas tersebut. Nah, dari motivasi tersebut itu terdapat dua faktor ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan, yaitu faktor eksternal dan internal. Yang mana faktor eksternal ini
biasanya dari keluarga dan juga dari teman-teman kita di sekitar kita. Dan apabila semisal teman-teman kita mendukung untuk mengerjakan tugas bersama, kita biasanya lebih memiliki semangat untuk mengerjakan tugas bersama. Sebaliknya, jika teman kita terkadang malas-malasan, kita juga bisa ikut terpengaruh oleh teman kita. Nah, lalu pada faktor selanjutnya adalah faktor internal. Yang mana faktor internal sendiri ini adalah faktor yang berasal dari diri kita sendiri. Yang mana biasanya dipengaruhi oleh motivasi pada dalam lubuk hati kita sendiri. Yang mana faktor internal ini sendiri tidak dapat dipengaruhi oleh faktor internal karena dia sudah dibawa oleh diri kita semenjak kita dari didikan oleh orang tua kita itu sudah masuk ke internal kita. Lalu terdapat faktor penghambat dan juga faktor pendorong untuk motivasi. Yang pertama pada faktor penghambat ini sendiri, contoh tidak adanya cita-cita dan juga kurangnya dukungan dari orang-orang luar. Lalu ada faktor pendorong yaitu seperti cita-cita kita dan juga adanya hadiah atau imbalan jika kita sudah menyelesaikan motivasi tersebut. Baik, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk perwakilan dari kelompok-kelompok yang sudah dirangkum oleh Mbak Hani dan Mas Laksa. Dari kesimpulan yang Bu Ut dengar, ya intinya kalian sudah paham dan mengenal arti motivasi dan mengenal juga faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi kalian untuk apa? Meningkat dalam belajar. Baik dari diri sendiri maupun luar diri kalian. Nah, semangat itu bisa tumbuh itu karena kalian punya tujuan. Ya, tujuan kalian untuk suatu apa? Mencapai suatu cita-cita. Seperti itu. Orang tanpa target, tanpa tujuan biasanya hampa, tidak punya arah. Seperti itu. Nah, berhubung kalian sudah mengenal apa motivasi, apa faktornya, apa jenisnya, dan apa yang bisa menumbuhkan kalian itu istilahnya berjuang untuk mencapai suatu tujuan, berarti Bu Ut yakin kalian semuanya sudah punya target yang kalian akan capai, ya. Pengaruh-pengaruh yang memang negatif pun kalian sudah bisa mendefinisikan, bisa membedakan, sehingga Bu Ut yakin ya kalian mulai kelas 11 ini sudah ada kemajuan dalam berpikir lebih ke depan lagi, ya. Sebelum Ut akhiri, Bu Ut ucapkan terima kasih. Kita berdoa dulu, semoga apa yang kita dapat ilmunya bermanfaat dan barokah. Monggo disiapkan dulu doa. Untuk mengakhiri pembelajaran pada sore hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, selamat siang.